Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Prilly. Di video kali ini Bu Prilly akan membahas kunci jawaban dari worksheet pendekatan geografi. Nah, sepertinya kemarin masih banyak yang bingung ya. Oke, pendekatan geografi artinya adalah sudut pandang dalam ilmu geografi untuk menyelesaikan sebuah fenomena atau mencari solusi dari sebuah fenomena. Kita bahas sekilas lagi tentang pendekatan geografi. Jadi pendekatan geografi ada berapa? Ayo. Ada 3 ya. Yang pertama adalah keruangan, atau bahasa kerennya adalah pendekatan spasial. Masing-masing pendekatan ini memiliki kata kunci untuk nantinya, kalau fenomena seperti ini cocoknya adalah pakai pendekatan yang ini, kayak gitu. Untuk pendekatan keruangan atau pendekatan spasial, kata kuncinya adalah pada suatu kasus atau fenomena tersebut tidak ada intervensi dari manusia. Jadi bukan manusia yang menyebabkan sebuah fenomena, alias dia ini berasal dari alam itu sendiri. Yang kedua, sebelumnya kita balik lagi. Tidak ada intervensi dari manusia, maksudnya gimana? Contohnya ya, gempa bumi. Apakah manusia yang menyebabkan gempa bumi tersebut? Tentu saja bukan. Ini terjadi murni karena peristiwa alam. Nah, itu masuknya atau cocoknya menggunakan pendekatan keruangan. Yang kedua, kelingkungan, atau istilah lainnya adalah ekologi, pendekatan ekologi. Nah, kata kunci dari pendekatan kelingkungan ini apa? Nah, ini kebalikannya dari keruangan. Ada intervensi manusia, alias manusia mempengaruhi lingkungan. Jadi, karena perbuatan manusia terjadi sebuah fenomena. Contohnya apa? Contoh paling gampang adalah banjir. Banjir ini pun terdapat berbagai macam jenisnya, terutama banjir yang memang diakibatkan oleh ulah manusia, contohnya karena membuang sampah sembarangan. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah, atau nama lainnya kewilayahan. Nah, sesuai namanya yang kompleks ini, maka fenomena yang dibahas dalam pendekatan ini jauh lebih kompleks dibandingkan keruangan atau kelingkungan. Biasanya keruangan atau kelingkungan ini hanya satu fenomena saja, single fenomenanya. Tapi kalau kompleks wilayah ini satu fenomena yang isinya kompleks, macam-macam, terutama digunakan sebagai bentuk perencanaan pembangunan, atau sebuah fenomena yang dia melibatkan beberapa wilayah. Jadi fenomenanya nggak hanya di satu wilayah aja, satu fenomena tapi terjadi di banyak wilayah. Nah, itu menggunakan kompleks wilayah. Oke, sekarang kita masuk ke soal kemarin. Untuk soal kemarin, yang pertama, gambarnya adalah gambar banjir Jakarta. Nah, gimana kita menentukan pendekatan apa yang sesuai? Yang paling pertama harus kita ketahui adalah banjir Jakarta ini penyebabnya apa? Kalau kalian sering menyimak berita, banjir Jakarta itu seringkali disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Mari kita data ya, kenapa kok Jakarta itu sering banget banjir, dan selalu setiap musim penghujan akan selalu terjadi banjir. Enggak pernah enggak. Oke, yang pertama,
Kalau kita lihat dari segi morfologinya, morfologi wilayah atau bentuk wilayah Jakarta, dia ini berupa cekungan. Dan daratannya dia lebih rendah daripada muka air laut. Nah, ini kenapa kalian sering mendengar ada namanya banjir kiriman atau air kiriman dari daerah Bogor. Yang kedua, Jakarta ini lahannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang mana Jakarta ini merupakan dataran banjir. Apa itu dataran banjir? Jadi dataran banjir itu adalah wilayah di kanan kiri wilayah sungai yang memang peruntukannya untuk menampung banjir dari sungai tersebut. Nah, sedangkan di Jakarta, dataran banjir ini dibuat untuk permukiman. Jadi sebenarnya nggak heran kalau Jakarta itu sering banjir, karena memang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran banjir yang memang diperuntukkan untuk menampung banjir. Nah, ketika dataran banjir itu digunakan untuk permukiman, ya otomatis permukimannya yang jadi terendam banjir, seolah-olah permukiman itu terkena banjir, padahal memang itu adalah peruntukannya untuk banjir. Nah, dari dua data ini saja bisa kita simpulkan bahwa penyebab banjir itu ada intervensi dari manusia, bukan semata-mata dari kejadian alam saja. Sehingga kalau ada intervensi dari manusia, maka pendekatan mana yang cocok? Ya, pendekatan ke lingkungan. Oke, siapa yang kemarin benar? Oke, ini untuk yang pertama ya. Yang kedua, kemarin peristiwanya adalah banjir rob. Nah, sama-sama banjir nih. Tapi apakah pendekatan yang digunakan nanti sama? Kita perlu tahu dulu banjir rob itu banjir yang seperti apa. Banjir rob itu adalah banjir yang disebabkan oleh naiknya muka air laut. Biasanya ini disebabkan oleh pasang. Jadi banjir rob ini biasanya terjadi pada bulan purnama di mana laut sedang pasang-pasangnya atau mengalami pasang tertinggi. Nah, banjir rob ini bisa terjadi ketika muka air laut lebih tinggi dibandingkan dengan daratannya. Jadi secara morfologi memang daratan itu lebih rendah dibandingkan muka air laut. Ketika air laut pasang, air laut akan membanjiri wilayah sekitarnya. Ini yang sering kali terjadi di daerah Semarang. Karena di sana memang morfologinya dan juga jenis tanahnya itu dia mengalami penurunan setiap tahunnya. Sehingga ketika pasang terjadi, hampir selalu terjadi banjir rob. Nah, penyebabnya sudah diketahui ya. Lebih kepada fenomena alam. Sehingga, mana pendekatan yang cocok? Pendekatan ke ruangan. Tuh, kemudian yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah tsunami peristiwanya. Nah, ini pasti langsung bisa menyimpulkan ya, tsunami itu penyebabnya apa? Pertama, tsunami itu pasti akan didahului dengan gempa bumi. Gempa bumi yang tektonik ya. Jadi gempa bumi tektonik ini otomatis asalnya dari alam, tidak ada unsur intervensi manusia. Nah, setelah gempa bumi terjadi, jika gempanya terjadi di dasar laut, maka dia nanti bisa menyebabkan tsunami ini. Nah, karena penyebabnya adalah alam,
Maka pendekatan yang cocok adalah pendekatan ke ruangan. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah gempa bumi. Nah, ini udah disebutkan tadi, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah alam, yang mana nggak ada intervensi dari manusia, yang artinya berarti pendekatan yang paling sesuai adalah pendekatan ke lingkungan. Oh maaf, ke lingkungan sih, ke ruangan. Oke, nomor 5. Nomor 5 adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini penyebabnya apa? Sebenarnya bisa ada 2 penyebab, yaitu disebabkan oleh alam itu sendiri secara alami. Ada memang kebakaran yang terjadi secara alami, yang kedua disebabkan oleh tentu saja manusia. Nah, kebakaran yang disebabkan oleh alam itu seperti apa? Biasanya seperti ini. Terjadi ketika musim kemarau, ketika cuaca sangat kering, udara sangat kering, kelembabannya rendah, ketika ranting-ranting bergesekan, itu akan menimbulkan percikan api yang kemudian ketika ada angin lewat, dibantu oleh oksigen ya, maka api akan menyala. Akan tetapi, fenomena seperti ini kasusnya hanya sedikit sekali. Menurut data, 99,9% kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan oleh manusia. Jadi hanya 0,1% saja yang disebabkan oleh kejadian alam, dan itu pun tidak akan seluas seperti yang disebabkan oleh manusia. Ini terutama di Indonesia ya, ini data yang ada di Indonesia. Nah, karena penyebabnya adalah intervensi manusia, jadi kebakaran hutan dan lahan ini biasanya karena manusia ingin membuka lahan. Rata-rata yang dibakar itu biasanya daerah Sumatera dan Kalimantan, membuka lahan untuk menanam sawit. Nah, karena disebabkan oleh manusia, maka pendekatan yang cocok adalah pendekatan ke lingkungan. Oke, yang terakhir itu adalah pembangunan ibu kota. Nah, kalau kita ngomongin pembangunan, maka harus ada yang namanya perencanaan. Dalam sebuah pembangunan itu, terutama ibu kota ya, ini kan kompleks sekali ibu kota itu. Banyak sekali yang harus dipikirkan, mulai lahannya, lokasinya di mana, kemudian pembelian lahan dari masyarakat, kemudian proses pembangunannya, AMDAL-nya. AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan dan segala macamnya. Nah, udah kelihatan ya dari kompleksnya sebuah pembangunan, maka pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, jadi ini adalah pembahasan mengenai worksheet pendekatan geografi kemarin. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan langsung post di Google Classroom ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.